Hai. Welcome back to my channel. Saya Tuji. Kita menonton KDM video pidato nih kayaknya. Gue udah lama nih gak nonton pidato. Kemarin nonton yang lagi rame-rame itu tuh. Lucu ya, banyak warga Indonesia tuh lucu-lucu ya. Yang nyerang-nyerang KDM tuh kebanyakan sih lucu-lucu sih menurut gue. Komedi jenis baru. Tapi kita nonton KDM pidato nih. Mudah-mudahan masih banyak yang mau nemenin gue. Karena kalau pidatonya KDM tuh biasanya ada aja tuh masukan-masukan yang bikin hati tuh jadi wah gitu kan. So with no further ado, kita langsung jam ya. Kita langsung tengok videonya. Let's go. Selamat datang. Oh, di gereja ya? Apa tadi HKBP? Apa nih? Wah, pidatonya masih seru nih. Secara gak langsung KDM mencontohkan ya bertoleransi agama ya. Oh ini kemarin yang dikritik kayaknya tuh begini, yang dinyinyirin sama Gubernur Jateng ya, dikalungin bunga ya. Iri irian ih. Dia mau dikalungin bunga karena emang disukai, dicintai, anjir. Bukan mesen yang nanti gue datang kalungin bunga ya. Dia ada untuk seluruh umat ya. Yang gue baru tahu apa ya, kalau yang Islam udah sering dia hadir ya di acara-acara itu. Gereja ini yang kedua kali loh gue lihat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oras. Batak ya. HKBP. Ini di Purwakarta ini. Oh Purwakarta ini. Yang saya hormati Pak Pendeta Dr. Victor Kinambunan beserta Opung, Boru, dan Lima. Om Jen, ada Om Jen. Gak ngerti nih Opung apa, Boru apa, Lima. Segenap tokoh HKBP yang hadir pada kesempatan siang hari ini, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Pasti lucu sih. Bupati, seluruh jajaran pimpinan daerah Kabupaten Purwakarta, Kesbangpol. Lengkap kalau pidatonya KDM. Jangan marah sama aku ya. Saya ini dari tadi, inilah ciri khas orang Batak. Apa ciri khasnya? Pesta lebih dulu. Gereja belum selesai, pestanya luar biasa. Tepuk tangan ya, ini ciri khas. Benar nggak? Orang Batak itu nggak pernah kelihatan susah. Apa cirinya tidak pernah kelihatan susah? Ke gereja masih pakai jas sama dasi. Benar nggak? Dan saya mempelajari orang Batak ini egonya luar biasa. Apa egonya? Bertuhan saja bikin kelompok. Ya kan? Jadilah Kristen, tapi mohon aku Tuhan. Kristennya HKBP aku. Benar nggak? Jangan-jangan nanti berdoa sama Tuhannya begini. Ya Tuhan, nanti aku masuk surga, tapi tolong kumpulkan aku bersama orang-orang Batak. Apa sih yang harus dipelajari dari warga Batak dan yang tergabung di HKBP? Oh, kamu itu simbolon. Yang pertama adalah spirit beragama tidak meninggalkan budaya. Benar kan? Agama Kristennya berasal dari tempat lain.
nabinya dari tempat lain. Tetapi beragamanya tidak kehilangan karakter Bataknya. Karena beragamanya tidak kehilangan karakter Bataknya, satu, musik di gerejanya musik Batak. Musik. Coba dengarlah musik Batak kau tuh. Itu beduk naon sih? Itu beduk naon sih? Ayo coba dengar. 1 menit aku dengerin musik Bataknya. 1 menit. Soalnya ini Batak itu punya ya? yang lainnya ngikut, kamu ambil video. Semua alat musik akan dimainkan secara bersamaan. Mari kita saksikan bersama. Kan tadi pengen ditonton sama gubernur, ayo coba. Ayo. Nah itu namanya apa? Sebutin. Kau ngomong kau. Kenalin dulu alat musiknya. Ini namanya apa gitu loh. Jangan dipikir orang Sunda tidak lebih galak dari orang Batak. Oke. Sama MC-nya kenalin, sama MC-nya. Fokus. MC-nya yang sebutin. Ini alat musik seruling. Setelah ini keluar. Baik Bapak. Oke. Alat musik yang pertama ada namanya sarune. Tolong diangkat. Siap. Sarune. Yang kedua ada Bunyiin. Bentar dulu, sarune itu bukan diangkat ditiup. Ayo, sok, mulai. Alat musik pertama ada sarune. Silakan ditiupkan. Oke, terus. Berikutnya adalah alat musik seruling. Nah ini kita punya Sunda. Sarune baru tahu. Terus. Alat musik ketiga ada tagari. Silakan dimainkan. Apa? Silakan dimainkan secara bersamaan. Senanda dulu. Kaya Indonesia tuh ya. Wah, keluar dompet sawer anjir. Ice breakingnya bisa aja. Tiba-tiba ngeluarin dompet. Jadi kalau dompetnya belum habis nggak pulang sih kadang. Kayaknya kalau udah dompetnya bersih, dompet kadang-kadang ajudan kan harus siap juga deh. Karena pakai uang ajudannya juga mungkin. Kalau belum pada habis nih duitnya nih, nggak pulang dia, masih di jalan. Jadi kalau mau lihat kadang pulang tuh lihat dompetnya. Dompet dihabisnya kadang udah minta sama ajudan-ajudannya. Ada bang. Kayak ntar sih ganti nih dia. Balik lagi. Makin semangat kencang pukulnya. Wah, satu kali lagi hat-trick nih. Dompetnya keluar. Nambah. Udahlah. Oh enggak, 2 kali doang.
Gue pikir mau hat-trick 3 kali. Oh, mau ditambah? Bener. Gue gak tahu loh, demi Allah. Gue gak tahu bakalan hat-trick. Demi Allah gue belum pernah nonton. Gue baru ini nonton videonya. Hat-trick dong bener. Nah, dari musik kita sudah bisa baca orang. Kenapa ini ada ayahandanya Pak Hasan? Terima kasih kehadirannya. Bahwa orang Batak tuh nggak pernah sedih. Dari musiknya kelihatan bahagia. Makanya orang Batak karena nggak pernah sedih, hidupnya itu selalu berbagi, kenduri, berpesta, benar nggak? Kawinan, pesta. Ada yang meninggal, iya pesta. Ulang tahun, pesta. Natalan, pesta. Makanya kalau jadi orang Batak jangan miskin. Iya lagi. Kalau miskin, nggak bisa ngundang kerabat-kerabatnya waktu meninggal. Nggak bisa ngundang kerabat-kerabatnya waktu kawinan. Kenapa? Nggak cukup uangnya. Benar nggak? Karena nggak boleh miskin jadi orang Batak, maka orang Batak itu bekerja keras. Benar nggak? Bekerja keras. Karena bekerja keras, kadang, ya kan, suaranya lebih keras dari bekerjanya. Mantap lah itu. Nah, kemudian ini yang menjadi ciri khasnya. Karena ini yang menjadi ciri khasnya, maka orang Batak meskipun agamanya Kristen, tetap dia punya identitas sebagai warga Batak. Sudahlah kau sudah. Takut bukan dompet lagi. Kita sebagai warga Batak, maka punya karakter. Karena setelah itu punya karakter, orang Batak nggak usah tes DNA. Kenapa orang Batak nggak usah tes DNA? Karena dari namanya saja sudah mencerminkan dia Batak. Belum suara. Sehingga saya ngajakin sama orang Sunda. Kenapa? Orang Sunda harus ngikutin orang Batak biar tidak kehilangan jati dirinya. Tahun dari nama marga kan? Maka sudah layak orang Sunda itu pakai marga. Bagaimana orang Sunda pakai marga? Dedi Mulyadi, nanti anaknya Mulyadi Putra, itu marga. Nanti cucunya Mulyadi Putra terus, Om Bijen, turunannya Om Jen, ya kan, nanti anaknya Jen ujungnya, Jen kan ujungnya. Nanti begitu turunan yang ketujuh langsung dikenal oleh banyak orang. Nah, karena itulah kita ini hidup, kalau cara berpikirnya kebahagiaan, maka kita tidak akan pernah ada pertikaian. Benar gak? Jadi kalau cara berpikirnya adalah kebahagiaan, maka kita tidak akan ada pertikaian. Kenapa? Karena orang yang senang bertikai itu orang yang tidak bahagia. Orang yang suka meributkan perbedaan itu orang yang tidak pernah bahagia. Tapi orang yang hidupnya bahagia itu tidak akan pernah meributkan perbedaan. Dia akan mencari persamaan demi kebahagiaan. Nah, kemudian yang berikutnya apalagi harus pelajari orang Batak. Orang Batak itu ngomongnya itu nadanya tinggi. Karena kalau ngomong nadanya tinggi, jangan nganggap kalau orang Batak ngomong keras itu memarahin. Dan saya sebagai orang Sunda yang setiap hari berkomunikasi dengan lintas agama, dengan lintas budaya, saya tidak pernah takut dengan gertakan orang Batak.
Kenapa? Karena orang Batak itu gertakannya aja yang tinggi. Ya kan? Kenapa? Karena hatinya itu rinto. Makanya lagu yang paling melankolis di Indonesia, lagu yang sangat disukai oleh ibu-ibu di tahun 80-an dikarang oleh orang Batak, namanya Rinto Harahap. Makanya ada istilah wajahnya Rambo, hatinya Rinto. Karena orang Batak itu hatinya Rinto, maka saya tahu laki-laki Batak. Apa itu? Sehebat apapun dia, segagah apapun dia, sekeras apapun dia, sama istrinya takut. Di Simbolo dia ada ngomong gini kalau salah. Udahlah. Dan saya tahu orang Batak itu duitnya diambil istrinya semua. Anjir dibacain dong. Bawa bapak langsung senyum-senyum semua. Makanya wanita-wanita jangan suka tergoda sama laki-laki Batak yang sudah beristri. Gak punya duit. Kenapa? Duitnya sudah nggak ada. Nah, karena orang Batak itu uangnya sudah diambil semua sama istrinya, maka orang Batak rata-rata mapan hidupnya. Amin. Karena biaya kenakalannya sudah tidak ada. Makanya hati-hati kalau baru nakal sama orang Batak, kamu nanti keperas duitnya karena dia tidak bawa bekal dari rumahnya. Nah, saya itu punya cerita, jadi ini bukan cerita kosong. Rumah saya kan di Subando. Saya suka naik sepeda. Bergila saya di warung. Ini udah nih. Yang Simbolon kemarin saya masuk ke warung ke situ. Isinya orang Sunda. Ternyata yang jagainnya orang Batak yang punya warung. Dari mana? Aku Medan. Kau bukan Medan. Tarumpu. Orang Batak tuh aneh aja. Semua ngakunya dari Medan. Padahal ada yang dari Sibolga, Samosir, Taruntung, tahu saya. Tapi nggak punya Medan aja. Itu kayak orang Jawa Barat, nggak punya Bandung. Jadi nggak bisa. Luas itu. Nggak tahu lah. Ada orang Batak yang senang merantau, tapi daerah-daerah pegunungan, yang kopinya bagus, kemudian yang kemenyannya bagus, dia nggak mau, cukup duduk saja minum kopi saja sudah cukup hidupnya. Nah, saya kemudian ketemu, saya bilang, abang mana? Batak. Orang Batak. Tahu nggak Pak Didi? Apa? Orang Batak itu pemberani. Malah saya bilang sama orang Sunda, kamu kalah. Marah dia. Mana ada orang Batak kalah sama orang Sunda? Nggak ada dari catatannya. Saya senyum aja. Habis itu istrinya datang. Sambil bentak-bentak sama suaminya. Bang, beresin diri di belakang, bang, cepatlah bang. Iya, lama. Ternyata istrinya tuh orang Sunda. Udah. Bang, aku bilang lah, orang Batak kalah sama orang Sunda. Itu aku bukan kalah sama orang Sunda, kalah sama istri aku. Orang Batak kan gak pernah mau kalah, Pak. Nah, dari rangkaian-rangkaian ini, apa sih yang diharapkan oleh Gubernur Jabar? Yang diharapkan oleh Gubernur Jabar adalah setiap warga negara yang tinggal di Jawa Barat, dia adalah orang Jawa Barat. Karena dia orang Jawa Barat, maka dia
harus menghargai dan menghormati kebudayaan yang ada di Jawa Barat. Itu pertama. Karena orang Batak yang tinggal di Jawa Barat berbeda agamanya juga menghormati tradisi. Ingat, tradisi yang ada di Jawa Barat, maka orang Jawa Barat itu paling toleran terhadap perbedaan tradisi. Kalau menurut saya tidak ada sebuah komunitas suku yang setoleran orang Sunda. Betul nggak Pak? Orang Sunda itu orang yang paling terbuka. Kenapa? Karena orang Sunda itu relatif begitu plural. Orang Sunda itu relatif tidak begitu mengagung-agungkan kebudayaannya, bahkan cenderung meninggalkan. Ini ciri khas yang harus diperbaiki. Kadang orang Sunda itu di kampungnya sendiri tidak merasa menjadi orang Sunda. Kalau orang Sunda tinggal di perumahan, ada orang Batak, maka orang Sunda yang menyesuaikan dengan gayanya orang Batak, itu orang Sunda. Nah, karena orang Sunda sifatnya defensif, orang yang selalu bertahan, maka cenderung terhegemoni. Maka cenderung terdominasi. Kenapa? Karena orang Sunda kelemahannya adalah tidak pernah mau berterus terang kalau ngomong. Sedangkan orang Batak berterus terang. Contoh, ada orang Sunda lagi nonton Persib sama orang Batak yang nonton PSMS zaman dulu lah. Belum denger ini gua. Kemudian orang Sunda itu Apa? ngomongnya gini, Bang, tolong Bang. Orang Batak bingung, Bang, tolong Bang. Apa kau ngomong? Bang, tolong Bang. Ngomong apa kau? Lihat Bang, baru lihat kakinya keinjek. Kata orang Batak, kau ngomong aja, kakimu tuh keinjek. Orang Sunda nggak bisa ngomong begitu. Iya lagi. Karena nggak bisa ngomong begitu orang Sunda, maka saya tumbuh dalam era kepemimpinan digital. Karena saya tumbuh dalam era kepemimpinan digital, saya ini bergaul sejak mahasiswa dengan ragam orang. Saya dididik oleh orang Batak, saya dididik oleh orang Sumatera Barat, saya dididik oleh orang Aceh, saya dididik oleh orang Jawa, saya dididik oleh orang Makassar. Maka saya hafal gaya kultur politik setiap orang. Dan saya tidak menggunakan pola Sunda Priai, tetapi saya menggunakan pola Sunda yang awal, yaitu masyarakat Sunda yang terbuka, ngomong apa adanya. Karena saya mulai mengajarkan ngomong apa adanya yang terbuka, waktu awal banyak orang yang ke saya protes. Kenapa? Itu bukan gaya pemimpin. Saya katakan, itu gaya pemimpin zaman sekarang. Kenapa? Karena filsafat Sunda itu mengajarkan pemimpin itu ngomong sapokna, ngadek sacrekna. Apa itu artinya? Kalau ngomong, omongkan apa yang harus diomongkan. Kalau bertindak, lakukan tindakan apa yang harus kamu lakukan di kanan itu. Dengan 3 prinsip, ini tangan, ini lengan, bisa dikuah-kieukeun. Apa itu artinya? Bisa digupaykeun, bisa diusapkeun, bisa digupaykeun, bisa dipeureukeun. Apa itu? Itu tanganmu bisa melakukan apapun berdasarkan kehendak hatimu, tergantung pada situasinya. Itu tangan bisa dieluskan pada kepala setiap orang sebagai tanda kasih sayang dan cinta.
tanda pemberian, tanda penghormatan, tanda penghambaan kalau pada Tuhan. Gitu. Yang kedua, kalau dielus dia tidak mau, maka dia dipanggil. Kalau dipanggil pun dia tidak mau, maka kepalkanlah tanganmu. Ajak dia ngomong dengan tegas. Ayo, wanita kaya. Itu cara memimpin. Nah, karena ini yang harus jadi metodologi. Kenapa metodologi ini dilakukan? Karena alam Jawa Baratnya sudah bukan lagi hanya orang Sunda. Ada ragam suku di sini dengan gaya yang berbeda-beda. Tetapi dari sekian gaya, sekian cara kepemimpinan, akhirnya saya hanya menemukan satu hal saja. Suara boleh keras, tangan boleh kekar, badan boleh tegap, tapi seluruh manusia Indonesia dari berbagai negara, dari berbagai suku, dari berbagai agama, dari berbagai ras, intinya cuma satu, semuanya dia punya hati yang sama. Selama niat kita baik, didasarkan oleh kebenaran hati dan cinta kasih yang tulus, maka bahasa itu akan ditangkap dan didengar oleh semua orang. Jadi yang tersampaikan saya di pesan-pesan media sosial saya, sesungguhnya bukan bahasa orang Sunda, sesungguhnya bukan bahasa orang Medan, sesungguhnya bukan bahasa orang Padang, bukan bahasa orang Palembang, bukan orang Bugis, bukan orang Solo, bukan orang Jogja, bukan orang Betawi, tapi itu adalah bahasa universal, bahasa kemanusiaan. Maka pesan agamanya pun pesan agama universal, di mana setiap agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk menebarkan cinta dan kasih sayang. Kita harus sepakat di situ ya. Semua agama mengajarkan yang baik. Agama menebarkan cinta dan kasih sayang, maka agama cinta adalah agama yang akan hidup di tengah-tengah masyarakat, diterima tanpa membedakan suku. Bahasa cinta itulah yang bisa mempersatukan kita. Apa itu bahasa kemanusiaan yang harus menjadi tema sentral hari ini dalam kehidupan beragama dan berbudaya adalah satu, kita berkomitmen bahwa beragama, berbudaya, berbangsa yang paling utama harus menyelesaikan problem-problem masyarakat yang paling bawah, yaitu orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang sudah tidak punya kemampuan ekonomi untuk tumbuh dan hidup. Saya yakin semua agama mengajarkan tentang pola keadilan beragama, pola keadilan berbangsa, dan pola keadilan bernegara. Para nabi itu dilahirkan ke dunia, diutus menjadi rasul. Semuanya tugasnya hanya satu, melawan pemimpin yang tidak adil dan melawan orang-orang kaya yang kikir. Gila ya, pidato gini gue tonton loh habis gokil. Pemimpin yang tidak adil adalah pemimpin yang tidak membelanjakan anggaran negaranya untuk kepentingan rakyat. Seumur-umur anteng gue dengerin pidato. Transparansi. Pemimpin harus menjelaskan ini uang dari mana, digunakan untuk apa. Semua rakyat harus tahu. Jangan berpura-pura membelanjakan uang untuk rakyat, padahal ingin dibelanjakan untuk kepentingan sendiri dan golongannya. Semua agama mengajarkan itu. Yang kedua, agama selalu mengajarkan perlawanan para nabi dan rasul terhadap orang-orang kaya. Orang-orang kaya yang bagaimana? Orang-orang kaya yang mempekerjakan pegawainya, membayar upahnya dengan murah, tidak melindungi kesehatannya, tidak melindungi masa depannya, mendudukan mereka tidak setara dengan dirinya.
Agama sama. Makan terpisah. Ini makan daging, itu makan ikan asin. Duduknya terpisah. Saya yakin semua agama tidak mengajarkan itu. Artinya, kalau kita ingin menjadi makhluk yang beragama, termasuk beragama Kristen, maka orang-orang kaya, para pengusaha harus memposisikan para pegawainya, para buruhnya setara dengan dirinya. Bisa jadi makannya bareng, artinya makannya setara yang disebut bareng itu. Suatu saat mendengar keluh kesahnya, suatu saat menyelesaikan berbagai problemnya. Kenapa? Karena tugas beragama adalah tugas pembebasan. Maka para nabi diutus ke dunia, tugasnya adalah membebaskan. Nabi Isa juga ditugaskan untuk membebaskan. Maka disebutlah tokoh pembebas. Dan saya paham betul bahwa kalau di Islam membayar zakat, infak, sedekah, itu adalah tujuannya membebaskan orang-orang miskin, membebaskan orang-orang tertindas, membebaskan anak-anak yatim. Di gereja juga mungkin melakukan hal yang sama. Maka gereja, masjid, dan tempat ibadah dalam sepanjang sejarahnya selalu dekat dengan orang-orang miskin. Karena gereja dan masjid tempat mengadunya orang-orang miskin, di mana dia tidak ada tempat lagi mengadu kecuali kepada tokoh-tokoh gereja dan pemimpin-pemimpin majelis serta pemimpin masjid. Kemudian yang terakhir, beragama ketika sudah membebaskan orang-orang miskin dan membuat manusia setara, maka agama akan melahirkan kedamaian. Maka dalam kedamaian itu akan dilahirkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu kalau dalam doanya orang Islam itu disebut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya memang hidup ini kalau ingin mencapai puncak kebahagiaan ukhrawi, puncak nanti di alam akhir, surga yang menjadi tujuan kita, maka dari sekarang berlatihlah kita untuk tinggal di surga. Maka jadikanlah rumah itu menjadi surga kita, sehingga rumah menjadi tempat kebahagiaan. Jadikanlah jalan raya itu menjadi surga kita, sehingga jalan rayanya tertib, tidak ada konflik, tidak ada kecelakaan, tidak ada balap-balapan, tidak ada kebisingan. Maka jadikanlah sungai-sungai yang mengalir di halaman rumah kita, yang mengalir di sungai-sungai di samping rumah kita, di belakang rumah kita, jauh di rumah kita, menjadi sungai-sungai seperti ada yang di surga. Sungai yang mengalir dengan jernih tanpa pencemaran, tanpa orang yang bernafsu melakukan kekotoran, tanpa eksploitasi, tanpa nafsu-nafsu jahat yang untuk menghancurkan ekosistem. Maka jadikanlah alam raya di lingkungan kita menjadi alam surga yang tertata dan terawat, yang disebut dengan keharmonian ekosistem. Semua agama pada akhirnya mengajarkan 3 hal. Pertama, mengajarkan manusia harus dekat dengan Tuhan. Dan ciri manusia dekat dengan Tuhan adalah dia dekat dengan sesama manusia. Ciri manusia yang dekat dengan Tuhan, dia tidak merusak alamnya. Dan manusia yang bertauhid, yang bersatu dengan Tuhannya adalah manusia yang bersatu dengan alamnya, yang manusia yang bersatu dengan manusia yang lainnya. Maka hidupnya menjadi satu kesatuan. Yang pada akhirnya hari ini saya, Kang Deddy Mulyadi, adalah bagian yang tak terpisahkan dari saudara-saudara di HKBP. Sebagai manusia, sebagai pemimpin, maka saya harus sama, satu napas, satu jiwa, satu cinta dengan seluruh masyarakatnya, termasuk masyarakat HKBP.
Biarkan cara bertuhan kita berbeda. Biarkan cara beribadah ritual kita berbeda. Biarkan bentuk tempat ibadah kita berbeda. Tetapi ada rumah yang ada dalam jiwa kita. Rumah yang sama. Di mana Tuhan akan bersenyawa dalam relung hati kita tanpa membedakan siapa kita, berasal dari mana kita, keturunan siapa kita, karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan manusia. Sehingga kedudukan kita di mana Tuhan sama, yang membedakan hanya berapa harga jasnya, berapa harga sepatunya, berapa harga dasinya, berapa harga pinnya. Tetapi seluruh baju, sepatu, pin, dasi, das tidak akan ada harganya di mana Tuhan, manakala hatinya tidak ada kebersihan untuk dekat dengan Sang Maha Suci. Biarkan ke gereja pakai jas bekas, biarkan ke gereja pakai dasi bekas, biarkan ke gereja pakai sepatu yang sobek, Tuhan tidak akan pernah menilai baju yang kau pakai. Benar tuh. Karena baju yang paling utama dalam hidup adalah keimananmu pada Tuhan dan keserahanmu pada sesama manusia. Terima kasih. Selamat ulang tahun buat KKBB. Yang ke-50. Semoga tetap bahagia. Tua ya. KKBP Purwakarta. Ke-50 ini, semoga KBP senantiasa ceria dan senyumnya menawan banyak wanita. Wanita yang di rumah, wanita yang menjadi anak-anak kita, wanita yang menjadi saudara-saudara kita. Di usia 50 ini, HKBP berkibar terus memberikan warna terhadap keberagaman dan budaya Indonesia. Dan biarkanlah di usia yang ke-50 lebih ini saya tetap bahagia meskipun menduda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Horas. Colongan tetap ya. Udah merananya tetap dikeluarin sama dia. Tapi seumur-umur ya, gue candu banget sih sama pidato-pidatonya KDM ya. Karena apa ya, selalu menyenangkan pidatonya tuh ya. Kayaknya kalau mau di skip tuh kayak sayang gitu. Gak terasa setengah jam nonton sampai selesai. Dan gue adalah salah satu pecinta pidato dia, dan selalu gue cari, gue buru tuh. Gue buru, kalau kadang gue tonton sendiri, kadang kalau lagi sempet gini gue videokan buat di share sama teman-teman, dan mudah-mudahan nonton pada sampai habis juga. Dan ya, I think that's it guys ya. Kita ketemu di video gue yang lainnya. Sehat-sehat buat lo semua. Is a wrap. Bungkus.